Saudara-saudara sekalian, ada studi yang menarik terkait dengan viral marketing, yaitu studi terhadap adakah perbedaan antara perilaku menyebarkan suatu berita yang membedakan antara laki-laki dan wanita. Ternyata sejumlah penelitian memperlihatkan hasil yang kurang lebih sama. Biasanya laki-laki itu akan cenderung merespon, dalam arti kata membaca berita kemudian menyebarkannya, itu terkait dengan pesan atau message yang bersifat humor. Jadi kalau ada yang sifatnya lucu begitu ya, apakah cerita, apakah gambar, apakah video, itu biasanya sangat disenangi kaum laki-laki dan langsung dia sebarkan kemana-mana. Jadi itu fokusnya kalau Anda ingin memiliki target audience para laki-laki. Mereka sangat responsif terhadap humor, atau terhadap jokes, atau terhadap lelucon, atau cerita-cerita yang lucu. Sementara wanita, kaum wanita akan lebih merespon kepada yang namanya emosi, terutama emosi yang bersifat kompleks. Emosi yang bersifat kompleks itu bukan yang ringan, tetapi yang bisa menggerakkan perasaan mereka secara mendalam. Misalnya sesuatu yang bersifat fun, ya, yang ada unsur membuat kebahagiaan, happiness, yang kadang-kadang menitiskan air mata mereka, yang ada unsur joy, hope gitu ya, yang intinya adalah sesuatu yang membuat mereka tergerak. Jadi bukan hanya sekedar cerita menyenangkan, bukan hanya sekedar cerita yang memberikan aspirasi atau cerita yang memberikan sebuah afeksi tertentu, tetapi yang setelah membaca itu mereka merasa ada sesuatu di dalam emosinya. Merasa haru, merasa kagum, ya, merasa empati begitu ya. Nah, kalau mereka mendapatkan itu, mereka cenderung akan memviralkannya. Jadi bagi Anda yang ingin memiliki target audience para wanita, maka buatlah pesan original yang larinya adalah membentuk kompleks emotion tadi. Ya, jadi yang emosi-emosi yang memberikan nuansa harapan, ya, memberikan nuansa kebahagiaan, memberikan nuansa kegembiraan, begitu ya, termasuk kesedihan. Ya, itulah yang akan mereka viralkan. Ya, itu adalah suatu studi yang menarik menurut saya. Nah, kita tahu bagaimana viral marketing itu bekerja. Jadi ketika satu orang memforward, ya, kalau dia adalah mendapatkan pesan dari orang lain, dia memforward, ya, berita-berita tersebut ke pihak-pihak lain. Atau kalau kita pembuatnya, ya pertama kali kita mengirimkan ke orang-orang yang menurut kita akan tertarik melihat kontennya. Nah, viral marketing itu ditargetkan untuk sesuatu yang sifatnya jangka pendek. Karena kita membutuhkannya jangka pendek, kenapa? Karena berhubungan dengan kontekstual hal-hal yang harus segera dilakukan. Jadi misalnya, kita ingin memviralkan sesuatu konten karena kita ingin membuat aktivitas dalam 1 minggu. Ya tentu saja 1 minggu sulit mengedukasi atau mensosialisasikan kepada masyarakat dengan cara biasa. Maka kita menggunakan metode viral marketing. Ya. Atau kita ada keluarga yang meninggal, ya, kita ingin mengajak mereka untuk berdoa bersama 7 harian. Nah, itu juga waktunya singkat, maka orang menggunakan metode viral marketing, ya. Karena ada juga konten yang sangat sensitif terhadap waktu. Artinya kalau waktunya makin lama makin jauh, sudah tidak relevan lagi. Nah, ini misalnya yang sering kita lihat adalah isu-isu kalau ada perombakan kabinet, begitu ya. Tiba-tiba berseliweran kemana-mana nama-nama calon kabinet, ya, karena katanya dalam 1-2 minggu lagi akan diumumkan. Nah, kenapa orang memilih viral marketing itu? Karena cenderung sosial media cenderung bisa kita katakan gratis, ya, dan menularnya bisa cepat, ya. Kemudian juga orang lain juga jika ingin menyebarkan ke pihak yang lain, walaupun dia tidak berkepentingan secara langsung, itu juga effortnya sangat kecil. Karena tinggal pencet forward, copy paste, langsung yang lain bisa dikirimkan. Nah, oleh karena itulah maka kita harus mengetahui komponen apa saja yang biasanya mempengaruhi konten itu sehingga menjadi viral. Dari hasil studi ternyata banyak sekali. Tadi kita baru bicara mengenai originalitas dari konten. Atau bagaimana konten itu dibuat untuk
membuat tertarik suatu kelompok tertentu, laki-laki dan wanita. Tetapi yang ternyata menentukan juga keviralan suatu berita itu adalah yang namanya misalnya online presence. Online presence itu adalah ketika kita memviralkan itu, apakah orang yang mendapatkan berita kita itu sedang online atau tidak. Ya, itu artinya kalau kita memviralkan jam 12 malam ketika semua sedang tidur, tentu saja virality tidak akan terjadi. Tapi brand recognition juga mempengaruhi. Misalnya yang kita viralkan adalah YouTube dari orang-orang yang terkemuka atau orang-orang yang terkenal, para motivator misalnya. Wah, itu akan lebih cepat viralnya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak semua orang bisa kenal. Ada juga yang mengirimkannya itu kenapa? Karena yang membuat berita berani taking risk. Apa itu taking risk? Mereka membuat berita, membuat pesan yang sangat kritis gitu ya, yang cenderung kebablasan mungkin ya, yang belakangan ini di negara kita terkenal dengan istilah melanggar SARA. Nah, yang seperti itu yang berani taking risk juga biasanya viralnya cepat. Makanya kita lihat bagaimana banyak sekali YouTuber-YouTuber Indonesia yang akhirnya harus dilaporkan oleh orang yang tersinggung gitu ya, karena isi beritanya itu sangat sangat progresif gitu ya, sangat provokatif sehingga orang pengen yang lain tahu. Itu artinya ada unsur taking risk-nya. Ada juga unsur yang misalnya berkaitan dengan profitable. Kita tahu beberapa media sosial memberikan hadiah jika kita ingin bisa mengirimkan pesan ini ke banyak orang, atau yang biasa kita kenal dengan istilah memberikan referensi gitu. Nah, ada lagi yang kalau kita lihat misalnya istilahnya di sini adalah call to passion. Ini biasanya terkait dengan berita yang berkaitan dengan passion seseorang. Jadi kita memanggil untuk berpartisipasi. Misalnya, ayolah untuk mereka yang semua pecinta lingkungan, ayo kita sebarkan berita ini agar sampah tidak banyak menumpuk di bumi yang semakin panas ini. Atau kita bilang, ayo para kaum wanita, mari kita gaungkan kesetaraan gender. Nah, makanya berita-berita itu istilah call to passion untuk mengajak kita sama-sama berjuang untuk suatu hal tertentu, itu juga bisa membuat suatu hal yang viral. Di Indonesia seringkali kita lihat bahwa orang yang disakiti, orang yang mendapatkan perilaku yang tidak baik dari sejumlah pihak, itu biasanya akan menjadi berita-berita yang empuk untuk diviralkan. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan kata lain, selain authenticity, selain keaslian, selain originality, maka ada banyak hal-hal yang bisa menentukan secepat apa pesan kita bisa viral. Kalau semua hal itu ada authentiknya, ada taking risk-nya, ada profitable-nya, ya, ada passion-nya gitu ya, dan ada online presence-nya seperti gambar yang di depan ini, berita pesan kita viralnya akan jauh lebih cepat. Makanya digambarkan sebagai roda gigi yang saling menggerakkan satu dan lainnya. Sekian dan terima kasih.